Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun saudara berada, kita akan sama-sama mengawali ibadah kita dan saya mengajak kita semua untuk membaca apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga dan dilanjutkan dengan pembacaan Mazmur 91. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Happy Sunday semuanya, saya berdoa roh kita tetap menyala-nyala pada masa ini. Edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai generasi Yeremia, generasi akhir zaman. Mungkin banyak dari kita yang masih asing atau mempertanyakan istilah ini. Apa sih generasi Yeremia? Sesuai dengan pesan Tuhan mengenai Pentakosta ketiga yang akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Maka dari itu, hari ini mari kita lihat apa yang Alkitab katakan tentang generasi Yeremia, generasi akhir zaman. Apabila kita membaca kitab Yeremia dan kehidupan Yeremia, kita mengetahui bahwa Yeremia dipanggil sejak masa mudanya. Di dalam Alkitab biasanya seseorang yang dipanggil sejak masa mudanya memiliki kekhususan yang penting. Mereka memainkan peran penting yang menjadi titik balik rencana Allah bagi umatnya. Kita juga dapat menemukan bahwa kehidupan dan pelayanan Yeremia memiliki korelasi dengan anak-anak muda yang sedang melayani Tuhan pada masa ini. Yang pertama, Yeremia hidup dan melayani dalam zaman yang unik, di mana bangsa Yehuda akan memasuki satu era yang baru. Pemahaman-pemahaman dan cara hidup mereka yang lama kini harus diperbaharui. Yeremia hidup mengikuti tuntunan dan pesan Tuhan sehingga dapat memasuki era baru ini.
Yeremia juga hidup di zaman lunturnya pengenalan akan Tuhan, di mana orang-orang tetap beribadah seperti biasa secara formalitas. Mereka datang beribadah kepada Tuhan, tetapi tidak menunjukkan pertobatan dan perubahan hidup. Apabila kita melihat hari ini, ada berapa banyak orang Kristen yang beribadah tetapi hatinya menjauh dari Tuhan. Maka dari itu, generasi Yeremia adalah generasi yang siap memasuki era baru dengan cara penuh Roh Kudus dan menyuarakan pertobatan besar-besaran. Yang kedua, Yeremia dipanggil kepada gaya hidup penyangkalan diri yang radikal. Dalam Yeremia 1 ayat 17-18, Tuhan meminta Yeremia tidak gentar menyuarakan hal yang bertentangan dengan dosa dan pelanggaran. Yeremia sangat banyak menyangkal dirinya. Ia bahkan diminta untuk tidak menikah, mengingat bangsanya akan memasuki keadaan darurat. Hal ini bukan berarti semua generasi Yeremia dipanggil untuk tidak menikah. Tetapi ini menjadi contoh betapa sungguh-sungguhnya generasi Yeremia harus menyangkal dirinya. Hari-hari ini kita juga sedang memasuki keadaan darurat akibat dari merebaknya COVID-19 dan krisis ekonomi yang mempengaruhi seluruh dunia. Mungkin keadaan darurat hari ini menjadi tanda bangkitnya generasi Yeremia. Maka generasi Yeremia adalah generasi yang siap menyangkal dirinya bagi rencana Tuhan dalam banyak hal. Generasi yang cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus dan akan melayani Indonesia seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang ketiga, Yeremia mendapatkan pesan mengenai fase selanjutnya dari rencana Tuhan. Yeremia 31 ayat 33-34 mengatakan, "Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, 'Kenallah Tuhan,' sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku, demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka." Dari ayat ini kita mengetahui bahwa Yeremia adalah pembawa pesan mengenai suatu perjanjian yang baru, di mana keadaan Israel akan dipulihkan karena tugas mereka belum selesai, yaitu datangnya Mesias Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu, generasi Yeremia adalah generasi yang membawa pesan Tuhan tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang didahului oleh penggenapan amanat agung. Hari ini, mari saudara sekalian, kita meresponi panggilan Yeremia dengan cara hidup penuh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan bergerak memenangkan jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, puji Tuhan. Hari ini kita berkumpul kembali dalam ibadah raya GBI Mall Taman Anggrek dan GBI Season City. Kita semua bersyukur, bergembira, bersuka cita. Sebab Tuhan Yesus yang kita sembah Allah yang baik yang mengasihi setiap kita. Kita percaya semua kita diberkati Tuhan. Biarlah engkau dan jiwamu baik-baik saja. Puji nama Tuhan. Kita memulai dengan doa. Tuhan terima kasih. Hari yang luar biasa hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama untuk menikmati berkat Tuhan dalam pujian penyembahan, dalam doa, dalam firman Tuhan. Dan hari ini juga kami mengucap syukur kalau GBI Mall Taman Anggrek telah berusia 22 tahun. Sepanjang 22 tahun Tuhan telah pimpin, Tuhan telah nyatakan kemurahan-Mu, kasih karunia-Mu dan berkat-Mu Tuhan Yesus buat gereja ini Tuhan. Sehingga kami boleh merayakan ulang tahun yang ke-22 tahun di hari ini Tuhan. Sungguh Engkau baik Tuhan, tidak pernah tangan-Mu jauh daripada kami, tidak pernah wajah-Mu tidak berpaling kepada kami Tuhan. Sebab Engkau baik, kasih setia-Mu sampai selama-lamanya. Kami bersyukur, kami bersuka cita. Hari ini, hari yang dijadikan Tuhan dengan luar biasa. Dan kami semua umat Tuhan bersuka cita atas hari yang Tuhan berikan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji menyembah Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Haleluya, Engkau baik Tuhan. Segala pujian, syukur, hormat kami bagi Engkau Allah yang kudus. Haleluya.
Bahwasanya kasih setiamu sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Katakan soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Bersuka karena Tuhan Yesus baik. Haleluya Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Haleluya. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Katakan haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, hey, hey. Soraklah haleluya, haleluya. Oh puji Tuhan, kasih setiamu selalu baru Tuhan. Kami mau bersorak-sorak memuji-mujimu Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan Yesus, haleluya. Haleluya, soraklah haleluya. Soraklah haleluya, hey hey, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Oh haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan, Kaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah penjaga kami Tuhan. Dalam tangan-Mu kami tidak pernah takut Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Kekuatan kami adalah di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap
dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru berharap dalam Yesus. Sama-sama katakan ajaib Kau Tuhan, haleluya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kekuatanku hanya dalam-Mu Tuhan, sebab Engkau yang menopang kami. Kau menjagai kami Tuhan, kami aman di dalam tangan-Mu. Yesus Tuhan, puji-pujian syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Oh, kita bersyukur, kita bersyukur, kita bersyukur, kita bersyukur, oh Yesus, oh Yesus Tuhan, bersyukur selalu kepadamu. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Haleluya, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup
Kami percaya Tuhan, kami tidak akan pernah goyah ketika hidup kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, bergantung penuh kepada Engkau Tuhan Yesus, sebab di dalam tangan-Mu lah seluruh kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesetiaan-Mu sampai hari ini Tuhan Yesus. Di tengah-tengah bencana, di tengah-tengah keadaan yang sulit, Engkau tetap setia dan bawa kami tetap setia kepada Engkau Tuhan. Sebentar kami mau dengar firman-Mu, berbicaralah firman yang berkuasa, menegur, mengoreksi, menguatkan, membangun kami kembali untuk kami mendekat kepada Engkau lebih sungguh-sungguh lagi mencintai hukum-hukum-Mu dan kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu, urapi hamba-Mu, dan kami mau dengar dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Kita ketemu lagi di dalam online ibadah GBI Mall Taman Anggrek dan Season City. Hari ini hari yang luar biasa. Saudara pasti sangat diberkati oleh Tuhan. Sebelum kami mulai dalam ibadah ini, mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan, kebaikan Tuhan atas segala terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan melindungi, Tuhan memberikan kasih-Nya pada kita semua. Sampai hari ini kami berada di tempat ini Tuhan, di rumah masing-masing. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, berbicaralah melalui mulut bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan Yesus. Roh Kudus, pimpin ibadah hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Hari ini saya akan membahas satu topik, yaitu siapakah orang pilihan Allah. Dalam perjanjian lama, banyak sekali tokoh yang dipilih langsung oleh Allah sendiri. Saudara bisa melihat, Allah memilih orangnya. Untuk apa saudara? Untuk suatu tugas, untuk suatu misi, untuk suatu tujuan Allah. Ada tujuan Allah, ya. Saya kasih contoh, misalnya Abraham. Abraham adalah bapa segala bangsa, orang yang diberkati Tuhan, yang dikatakan keturunannya akan seperti pasir di pantai dan bintang di langit, ya. Abraham meletakkan apa? Abraham meletakkan arti ketaatan dan kesetiaan. Musa dan Joshua, kedua orang ini dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah penjajahan Mesir. Ya, pada saat dalam perjalanan, apakah gampang tugas itu? Tidak gampang, saudara. Musa mengalami pergumulan demi pergumulan, ya. Dia sangat-sangat cukup terbeban untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir itu. Tapi apa attitude, apa sikap daripada Musa? Adalah totally surrender, obedient, submission. Dia berserah kepada Tuhan totally. Kesetiaannya tidak bisa dipungkiri. Submission, menyerahkan diri dia kepada Tuhan. Dan dalam perjalanan dia hanya bersandar dan percaya kepada Tuhan bahwa semuanya akan berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Rencana itu akan terjadi. Seperti Daud, saudara. Daud seorang anak muda yang hanya sebagai penggembala domba, tetapi dia maju di antara pasukan Raja Saul untuk melawan si raksasa Goliat. Apa yang diandalkan Daud pada saat itu? Di 1 Samuel 17:45 dikatakan, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Luar biasa. Daud datang bukan dengan kekuatan dia, tapi karena dia dipilih oleh Tuhan dan dia datang atas nama Allah Bapa di surga. Akhirnya Daud dipilih menjadi raja, menggantikan Saul. Di 1 Samuel 16 ayat 7 dikatakan, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi,
sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan mempunyai kriteria dalam memilih siapa saja orang-orang yang menjadi pilihan Dia. Yesus adalah pilihan Allah Bapa sendiri. Di Yesaya 42 ayat 1 berkata, "Lihatlah, itu hamba-Ku yang Kupegang, orang pilihan-Ku. Kepadanya Aku berkenan. Aku telah menaruh Roh-Ku kepadanya, ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa." Tuhan Yesus sendiri adalah pilihan Allah Bapa di surga. Saudara sekalian, di dalam Perjanjian Lama sangat jelas sekali bahwa orang-orang pilihan Tuhan diberikan tugas, ada satu tugas mulia yang diberikan oleh Allah Bapa. Dalam Perjanjian Baru, Rasul Paulus berkata, orang-orang pilihan adalah orang-orang yang ditentukan Allah untuk dianugerahi keselamatan. Garis bawahi, dianugerahi keselamatan. Siapakah orang pilihan Allah? Yaitu kita-kita yang sudah mengenal Allah dan melakukan segala kehendak-Nya. Amin. Saudara dan saya adalah orang-orang yang pilihan Allah. Pilihan Allah adalah orang-orang yang mengenal Allah dan Allah yang akan melakukan segala kehendak Tuhan. Ya. Saudara, apakah kita yang memilih Tuhan atau Tuhan memilih kita? Di dalam Efesus 1 ayat 4 sampai 6 berkata demikian, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Saudara lihat dalam Efesus 1 ayat 4-6 dikatakan bahwa kita telah dipilih oleh Tuhan bahkan sebelum dunia ini dijadikan. Amin. Siapa yang orang yang dipilih Tuhan bahkan sebelum dunia ini dibentuk? Tuhanlah yang memilih kita, bukan kita yang pilih Tuhan. Amin. Kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah pilihan Tuhan. Supaya apa? Supaya kalau kita dipilih oleh Tuhan, supaya hidup kita kudus. Supaya kita hidup tak bercacat di hadapannya. Bagi orang-orang yang mengaku orang pilihan Tuhan, ayo mulai sekarang atau dari dulu sudah hidupnya kudus dan tak bercacat di hadapan Tuhan. Sebab pemilihan siapa yang diselamatkan atau tidak diselamatkan, Tuhan ungkapkan dengan kasih Allah dalam hal pemilihan ini. Saudara, Tuhan tidak sembarangan memilih, tapi Tuhan memilih dengan kasih-Nya, sehingga orang itu dikatakan bahwa akan kudus dan tak bercacat di hadapan Tuhan. Ya, buat apa manusia itu dipilih? Di 2 Tesalonika 2 ayat 13 sampai 17 demikian firman Tuhan. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percaya. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu untuk Injil yang kami berikan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu
dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Saudara dan saya dipilih untuk diselamatkan. Ada amin? Saudara dan saya dipilih oleh Roh yang menguduskan saudara dan saya. Untuk apa? Untuk melakukan kebenaran daripada firman Tuhan. Saudara, Rasul Paulus mengingatkan kembali kepada kita semuanya bahwa kita ini dipilih untuk diselamatkan oleh Roh yang menguduskan dan kebenaran yang kamu percayai, ya. Jadi pertama yaitu kita dipilih oleh Tuhan, kedua kita dipilih untuk diselamatkan, saudara. Yang ketiga adalah pada saat kita sudah dipilih oleh Tuhan, Tuhan minta kita untuk saling mengasihi dan berbuah. Di dalam Yohanes 15 ayat 9 sampai 12 dikatakan bahwa seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku ini. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bagi orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, tugasnya satu. Yang paling penting adalah saling mengasihi. Mengasihi Tuhan, Yesus, dan mengasihi sesama. Itu adalah hukum terutama bagi orang-orang Kristen, orang percaya, saudara. Jadi orang yang dipilih selain saling mengasihi dan harus berbuah, saudara. Orang pilihan Tuhan diminta untuk berbuah. Dalam Yohanes 15 ayat 16 berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buah itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Saudara, kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Kita diminta oleh Tuhan untuk berbuah, ya. Berbuah itu apa? Berbuah itu adalah melakukan segala kebenaran firman Tuhan, melakukan karakter-karakter Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Sehingga apa yang kita lakukan itu membuahkan kasih. Dan kasih itu akan diberikan kepada banyak orang yang lain. Dan orang menerima berkat kasih itu. Saudara, ini sangat penting sekali. Jadi orang pilihan Tuhan, satu, mengasihi. Kedua, berbuah. Saudara, apakah setiap orang yang dipilih Tuhan itu akan mendapatkan keselamatan itu selamanya? Saudara, hati-hati. Kalau kita dipilih oleh Tuhan, kita harus melihat bagaimana kita meresponi pilihan Tuhan itu. Mari kita baca di Yesaya 41 ayat 8 sampai 10. Tetapi engkau, hai Israel, hambaku, hai Yakub, yang telah kupilih, ya, satu kata, telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya, aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku telah meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Saudara, bagi orang-orang pilihan Tuhan, Tuhan menyertai saudara. Tuhan menolong kita. Tuhan berkata, jangan takut, ya. Jangan takut dan bimbang. Tuhan menolong, Tuhan meneguhkan kita. Buat apa? Buat kita menjadi pemenang. Amin. Saudara,
Pilihan Tuhan adalah orang-orang yang menang, bukan orang yang kalah, bukan orang yang kalau kena masalah langsung jatuh, bukan orang-orang yang melihat ke belakang kasus-kasus lamanya sehingga tidak bisa move on, saudara. Saudara, pilihan Tuhan adalah orang-orang yang berkemenangan. Amin. Pada saat Tuhan memilih kita, Tuhan memberikan janji kepada kita. Ada covenant di antara Tuhan dengan kita. Ya, di ayat 10 dikatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Ini adalah janji Tuhan. Tuhan memilih saudara dan saya. Kita hidup dalam kudus dan tak bercacat celah. Kita melakukan segala kebenarannya. Melalui roh dan kebenaran, kita melakukannya semuanya. Maka Tuhan berjanji bahwa Dia akan menolong kita. Dia akan memegang tangan kita dan membawa kita untuk menuju ke suatu kemenangan. Di ayat 13 dikatakan, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Saudara, kalau saudara merasa saudara adalah pilihan Tuhan, tinggalkan ketakutan itu. Pada masa-masa sekarang ini, begitu banyak masalah, saudara. Begitu banyak hal yang mengerikan, yang membuat kita khawatir. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau terjerat di dalam kekhawatiran itu atau ketakutan itu? Tidak, saudara. Saudara baca ayat yang tadi, bahwa itu sangat penting sekali bagi kita semua. Di dalam Yesaya 41 ayat 8 sampai seterusnya, saudara. Ya. Hal selanjutnya, saudara, adalah saudara harus yakin dan percaya bahwa di 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu apa? Jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Bahkan engkau akan keluar menjadi seorang pemenang. Amin. Saudara sekalian, di dunia ini dilanda kekacauan, saudara. Ya, banyak masalah, masalah ekonomi, masalah keluarga, moralitas, kepercayaan, banyak kebangkrutan, kehilangan pekerjaan, penyakit, semua datang, semua terjadi pada saat yang bersamaan. Tapi saudara, pegang kuat-kuat ayat Yesaya tadi dan 1 Korintus 10 ayat 13, bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Kita adalah orang-orang pilihan Dia, maka kita akan menjalankan sebuah kehidupan sampai pada akhirnya, pada saat kita dipanggil Tuhan dan kita kudus dan tak bercacat. Di Matius 26 ayat 38 ada satu ayat berkata begini, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya, tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Di ayat 26 ayat di Matius 26 ayat 40 dikatakan, setelah itu Ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka tidur. Dan Ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Dalam Matius 26 ayat 42, lalu Ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Dan ketika Ia kembali pula, Dia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu Ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah, sekarang
dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan di tangan anak-anak berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Saudara sekalian, Tuhan memilih kita untuk menjadi orang-orang yang kudus. Tapi pada saat Tuhan berdoa di bukit Getsemani, saudara bisa melihat murid-muridnya bahkan tidak bisa sabar, tidak bisa berjaga-jaga, tidak bisa menunggu Tuhan turun dari bukit itu. Saudara melihat, Yesus naik ke bukit berdoa 3 kali. Tapi anak-anak murid-muridnya tidak bisa sabar. Mereka semuanya letih, lesu. Mereka semua tidak bisa menunggunya. Saudara, jadi anak-anak Tuhan, jangan tidur, saudara. Jangan tidur, saudara. Selalu alert, saudara. Karena kita harus tahu apa yang terjadi dengan muka bumi ini. Kita menjadi orang-orang yang melihat kebenaran firman Tuhan. Kita harus menjadi peka. Kita menjadi orang-orang yang tidak boleh tidur. Ya, kita menjadi orang-orang yang selalu berada pada barisan yang depan, yaitu memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan dan membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan. Respon kita harus benar, saudara. Pada saat kita menjadi anak-anak Tuhan, menjadi orang pilihan, kita tidak boleh lengah, saudara. Saudara, sangat penting sekali bagi kita menjadi orang-orang yang pilihan Tuhan. Kita harus mengerti bahwa kita harus meresponi juga. Meresponi setiap panggilan Tuhan. Meresponi setiap apa yang Tuhan hendaki dalam kehidupan kita. Saudara, apakah saudara sudah yakin saudara adalah orang pilihan Tuhan? Kalau saudara yakin, maka hidupmu akan kudus. Engkau akan melakukan hal yang tidak bercacat celah di hadapannya. Melakukan kehendak Tuhan dalam setiap apa yang kita lakukan. Dan kita memberitakan Injil, melaksanakan amanat agung sampai ke ujung bumi. Sehingga banyak jiwa-jiwa dibawa bagi Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan hari ini. Kita anak-anak pilihan Tuhan. Kita selalu menjadi orang yang di depan. Kita menjadi pemenang-pemenang karena Tuhan telah menjanjikan itu semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, berterima kasih atas firman-Mu. Kami tahu kami pilihan Engkau Tuhan Yesus. Kami diberikan tugas Tuhan untuk melaksanakan hal-hal yang berkenan di hati-Mu. Hal-hal yang Engkau telah tentukan bagi kita semua untuk menjalankan kehidupan kita ini. Tuhan, berikan kami kekuatan, ajar kami terus Tuhan, agar kami mampu, kami mau berjalan ke depan, kami mau melakukan segala sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hamba-Mu menyerahkan seluruh pengerjaan jemaat Mall Taman Anggrek dan Season City dalam tangan-Mu. Berkat-Mu berlimpah atas mereka Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, jangan lupa kita hari ini merayakan ulang tahun ke-22 GBI Mall Taman Anggrek. Kita maju terus, kita menjadi orang-orang pilihan Tuhan dan gereja pilihan Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Saudara harus semangat dan kita semuanya semangat. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Shalom. Saudara, sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, mari kita angkat tangan kita tinggi-tinggi, arahkan hati dan pikiran kita ke surga, di mana kita boleh menerima berkat dari Tuhan. Saudara-saudara, terimalah berkat kasih karunia berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam anak yang Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan pertolongan kuasa Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Supaya Tuhan Yesus menjemput kita untuk kehidupan kekal selama-lamanya. Yang percaya
dan sudah menerima berkat. Mari kita sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.